Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Anda tahu, seiring waktu pengetahuan umum menghilang lebih cepat dari Anda bisa mengatakan untuk apa benda aneh itu. Bayangkan saja, cucu-cucu kita mungkin akan menggaruk-garuk kepala karena bingung dengan tombol-tombol di ponsel jadul kita. Jadi tidak heran jika beberapa artefak kuno membuat kita semua bingung. Lihatlah benda unik ini. Ada yang tahu benda apa ini? Bahkan para ahli pun tidak punya jawaban pasti. Benda kecil ini adalah sebuah dodekahedron Romawi yang ditemukan oleh beberapa arkeolog amatir di dekat Lincoln, Inggris. Bentuknya seperti kepalan tangan dan terbuat dari campuran logam. Fungsi dari benda ini masih menjadi tanda tanya besar. Konon benda ini sangat populer pada zaman dahulu di Galia Utara dan Jerman Romawi. Menurut beberapa peta kuno, dodekahedron serupa juga yang ditemukan di Eropa, Inggris, dan bahkan di sepanjang jalur sutra maritim di Asia Tenggara. Alur cerita semakin rumit ketika semakin banyak dodekahedron yang muncul. Beberapa di antaranya memiliki lilin di dalamnya, membuat para ilmuwan mengira itu adalah tempat lilin. Yang lain berpikir bahwa ini mungkin digunakan untuk merajut sarung tangan, karena tidak ada yang ditemukan di daerah hangat, bahkan ada satu yang ditemukan di Jenewa dengan tanda-tanda zodiak terukir di atasnya dan memicu beberapa teori soal peramal. Kini, sebuah penemuan baru telah membuat semua orang bingung. Mungkin ini alat serbaguna pertama yang pernah ada yang diciptakan jauh sebelum pisau lipat ada. Bola batu berukir dari Skotlandia adalah misteri sejarah lainnya. Bola-bola ini kemungkinan besar berasal dari periode Neolitikum dan ada berbagai bahan, mulai dari batu pasir hingga granit. Semuanya berukuran kurang lebih sama dan memiliki pola lingkaran yang rumit dengan jarak yang sama. Sebagian besar dari desain ini memiliki 6 lingkaran, tapi jumlahnya bisa berkisar antara 3 hingga 160. Beberapa bola ini dibuat dengan lebih rumit daripada yang lain. Beberapa bahkan memiliki dekorasi tambahan. Ada lebih dari 400 bola batu berukir yang sebagian besar ditemukan di Skotlandia. Meskipun beberapa di antaranya ditemukan di Inggris, bagian utara dan Irlandia, bola-bola batu ini jarang menunjukkan tanda-tanda kerusakan atau penggunaan dan tidak ada petunjuk mengenai fungsinya. Kebanyakan ahli berpendapat bola-bola itu bukan alat praktis, tapi memiliki kepentingan simbolis atau sosial, seperti tanda kekuasaan atau prestis dalam komunitas mereka. Drum Folkestone adalah 3 silinder batu dari zaman Neolitikum Inggris yang ditemukan pada akhir abad ke-19 di sebuah gundukan pemakaman di Yorkshire Timur. Setiap drum dihiasi desain unik yang menutupi sisi-sisi dan puncak kubah. Dekorasinya sebagian besar berbentuk geometris, tersusun dalam panel-panel dengan wajah manusia yang mengintip dari 2 drum. Penelitian terbaru terhadap artefak ini menggunakan teknologi baru, menunjukkan bahwa desainnya telah diukir dan diukir ulang dari waktu ke waktu. Sebuah tim ahli juga menganalisis komposisi drum-drum tersebut, dan ternyata itu terbuat dari kapur lokal. Pada zaman perunggu akhir di Eropa jauh sebelum koin menjadi hal yang umum, benda-benda logam yang dibuat dengan baik berfungsi sebagai penanda kekayaan dan simbol status tinggi. Di seluruh Eropa, para arkeolog telah menemukan berbagai macam artefak, mulai dari perhiasan emas milik para elit hingga kuali perunggu besar yang digunakan dalam pesta. Cincin emas dengan hiasan indah yang ditemukan di Wales dikenal sebagai cincin rambut dan mungkin digunakan untuk mengikat rambut. Sekarang, cincin-cincin itu rata setelah hampir 3000 tahun di bawah tanah. Cincin-cincin ini dulunya memiliki lubang berbentuk kerucut di setiap ujungnya. Semuanya ditemukan pada waktu yang berbeda, tapi kemungkinan besar merupakan sepasang dan dikubur bersama dalam satu timbunan. Artefak Romawi lainnya yang terbuat dari panduan tembaga pertama kali dikatalogkan sebagai Leontine Lunate. Tapi dalam pemeriksaan ulang, para ahli mendapati benda-benda itu sebenarnya perangkat telesung dan alu kecil yang dikenal sebagai penggiling kosmetik. Alat-alat ini digunakan untuk menggiling mineral untuk make up dan secara khusus dirancang untuk mengaplikasikan liner dan perona pada mata. Benda ini dikira liontin karena lubang yang memungkinkannya untuk dibawa dengan tali. Perangkat kosmetik dari abad pertama Masehi ini khas dari Inggris. Benda ini membuktikan pengaruh kosmetik impor dan tren kecantikan dari provinsi Mediterania dan Romawi termasuk Mesir. Kubus Salzburg yang juga dikenal sebagai besi Wolfsack
ditemukan pada akhir abad ke-19 di Austria. Bentuknya tidak benar-benar seperti kubus, tapi lebih mirip benda bulat dengan dua sisi yang rata. Di bagian tengahnya, terdapat lekukan dan permukaannya dipenuhi lubang dan kawah. Para pekerja tidak sengaja menemukan artefak ini ketika sedang menghancurkan batu bara. Lapisan batu bara itu diperkirakan berusia lebih dari 60 juta tahun. Kubus Salzburg berpindah-pindah museum, menghilang secara misterius pada awal abad ke-20, lalu muncul lagi. Beberapa peneliti mengira benda ini adalah tempat lilin dan era Victoria, namun tidak ada yang tahu kisah sebenarnya dari kubus tersebut atau lokasinya saat ini. Para arkeolog telah mendapat temuan bersejarah yang luar biasa di Pakistan, yaitu Sphinx kuno yang diperkirakan berusia sekitar 12.500 tahun. Wilayah tempat ditemukannya patung ini dulunya merupakan pusat peradaban lembah Indus kuno. Wilayah ini memiliki perencanaan kota yang baik, seni yang rumit, dan sistem drainase yang canggih. Penemuan Sphinx kuno adalah contoh bagus dari seni progresif mereka. Sphinx mereka memiliki desain dan ukiran yang menunjukkan adegan-adegan dalam kegiatan sehari-hari, yang berarti Sphinx mungkin memiliki peran yang lebih kompleks dari sekedar simbol kekuasaan atau penjaga. Ini bisa berarti keseimbangan antara manusia dan alam, atau bahkan dewa yang terkait dengan pertanian. Arica di Chili terletak di bukit pasir Gurun Atacama yang dikenal sebagai gurun terkering di dunia. Jauh sebelum kota pesisir ini dibangun pada abad ke-16, orang-orang Chinchero menyebut wilayah ini sebagai rumah mereka. Para arkeolog menemukan ratusan mumi mereka. Penanggalan radiokarbon menunjukkan mumi-mumi ini berasal lebih dari 7.000 tahun dan membuatnya 2.000 tahun lebih tua dari mumi Mesir yang terkenal. Suku Chinchorro menggunakan teknik khusus untuk mengawetkan mumi dan tidak hanya mengandalkan iklim kering. Tidak seperti bangsa Mesir, mereka tidak hanya melakukannya untuk anggota elit masyarakat, tapi untuk semua orang, tak peduli berapapun usia atau status mereka. Pada musim dingin tahun 1850, badai dahsyat dengan gelombang sangat tinggi menghantam pantai barat Orkney, Skotlandia. Angin dan ombak mengoyak rumput yang menutup gundukan tanah dan menyingkap struktur bangunan batu di bawahnya. Seorang antiquarian lokal memutuskan untuk menggali desa yang menurutnya berasal dari zaman besi. Dia berhasil menemukan sisa-sisa 4 rumah dan banyak artefak dari 2 desa. Desa tersebut telah terkubur di bawah pasir, tapi semuanya terawetkan dengan baik. Penanggalan karbon belum dikenal pada saat itu, sehingga sulit untuk mengetahui usia pasti dari desa tersebut. Seabad kemudian, dengan teknologi baru, para peneliti akhirnya bisa mengetahui bahwa tempat ini berasal dari zaman Neolitikum. Para arkeolog dan sejarawan yang memiliki pasukan terakota yang terkenal berpikir bahwa ini mungkin terinspirasi oleh patung Yunani kuno. Ini berarti sudah ada kontak budaya antara timur dan barat, jauh lebih awal dari yang kita duga. Jauh sebelum rute perdagangan jalur sutra. Mungkin ada pengaruh barat di Tiongkok selama era kaisar pertamanya yang naik takhta pada tahun 246 sebelum Masehi. Sebelum masa itu, Tiongkok tidak memiliki tradisi membuat patung berukuran asli. Pasukan terakota sebelumnya jauh lebih kecil, kurang dari 25 cm. Seniman Yunani bahkan mungkin hadir untuk melatih para pematung Tiongkok. Demikian video ini saya buat, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.